Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Wicayana, absen 18 kelas 11 TU1. Di sini saya akan mengerjakan remedial sejarah, yaitu tentang reformasi B.J. Habibie di bidang politik. Jadi pada pemerintahan B.J. Habibie itu berlangsung pada tahun 1998 hingga 1999. Meskipun relatif singkat, kepemimpinan Habibie itu cukup berhasil untuk meletakkan dasar bagi sistem demokrasi modern di Indonesia. Jadi ada beberapa reformasi politik penting yang dilakukan oleh B.J. Habibie, yaitu 1. Kebebasan pers dan berpendapat. Habibie mencabut berbagai pembatasan terhadap media yang berlaku di Orde Baru. Ia mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang memberikan kebebasan bagi jurnalis untuk memberitakan informasi tanpa takut sensor dari pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 juga menjamin kebebasan berpendapat di muka umum, mendorong lahirnya berbagai kekuatan sosial politik dan asosiasi profesi. Ini merupakan langkah besar menuju transparansi dan partisipasi publik yang lebih luas. Yang kedua, pemilu demokratis dan reformasi sistem politik. Habibie memperkenalkan sistem multipartai untuk membuka ruang lebih luas bagi partisipasi politik. Pada pemilu 1999, Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah mengadakan pemilu yang bebas dan adil, diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu legislatif ini menjadi fondasi bagi sistem demokrasi modern di Indonesia. Beberapa undang-undang pemilu diubah agar lebih demokratis. Yang ketiga, otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan. Untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan yang kental di Orde Baru, Habibie menerapkan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih luas dalam mengelola wilayah masing-masing dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih merata, serta meredakan gejolak disintegrasi. Yang keempat, referendum Timor Timur. Salah satu keputusan politik paling kontroversial adalah memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya melalui referendum. Meskipun menuai pro dan kontra, keputusan ini menunjukkan komitmen Habibie terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia untuk merdeka dari Indonesia. Hasilnya mayoritas rakyat memilih untuk merdeka dari Indonesia. Yang kelima, pemerintahan TNI dan Polri. Pada masa Habibie juga dikenal proses pemisahan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia atau disebut TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Sesuai dengan misinya masing-masing, TNI untuk mempertahankan dan Polri untuk keamanan. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR juga dilakukan secara bertahap dari 75 orang menjadi 38 orang. Dan keenam, penegakan HAM atau HAM dan penghapusan diskriminasi. HAM itu adalah hak asasi manusia. Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan politik dan narapidana politik Orde Baru. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pembentukan Komnas Perempuan. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa juga mulai dihapuskan, termasuk diperbolehkannya perayaan Imlek. Reformasi politik yang dilakukan B.J. Habibie meskipun dalam waktu yang singkat memiliki dampak yang besar dalam meletakkan dasar bagi transisi Indonesia menuju negara yang lebih demokratis,
demokratis, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi itu adalah beberapa reformasi B.J. Habibie di bidang politik yang saya ketahui. Jika saya salah kata atau apapun mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.